nawaitu umratan wa ahramtu biha. Niat karena Allah, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan dalam hati karena tidak tahu lagi kita kesempatan bisa kembali lagi. Oke, ikutin setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata. Nawaitu umratan Wa ahramtu biha. wa ahramtu biha An nafsi lillahi lillahi ta'ala. ta'ala. Ibu niatkan dalam hati pakai bahasa Indonesia, gak usah diikutkan. Ya Allah, kami memenuhi panggilan dengan melaksanakan umrah. Tolong terimalah umrah ini dan juga jadikanlah umrah ini sebagai bekal untuk menghadap. Allahumma ij'alha umratan mabruratan wa sa'yan mashkuran waj'alna fi mizani hasanatina amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita sudah melaksanakan Niat. niat. 10 yang diharamkan tidak boleh dilanggar atau dilakukan. Yang laki-laki hati-hati, ini hordeng, jangan sampai menutupi kepala. Oke, semuanya udah nggak ada yang pakai celana dalam ataupun apa-apa, aman semua? Aman. Alhamdulillah. Bismillah Pak, berangkat Pak. Jadi kita harus tahu hikmah daripada ibadah umroh. Pertama, ibadah umroh itu Pak, pahalanya apa? Menghapuskan dosa-dosa kita. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Jadi dari umroh yang pertama, dan insya Allah kita akan selalu melaksanakan umroh. Misalkan ibu sudah niatkan dalam hati, saya akan umroh lagi di bulan Desember. Insya Allah dari umroh ini ke bulan Desember nanti itu kafarah dosa kita dihapuskan. Amin amin ya rabbal Amin. alamin. Dan keutamaan umroh pun apa? Itu adalah bentuk jihad bagi para wanita. Jadi ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana caranya kami seorang perempuan untuk bisa mendapatkan pahalanya jihad? Ini dia katanya, sama saja seorang perempuan ketika melaksanakan umroh sama dengan ketika ada para sahabat yang berperang di jalan Allah kemudian dia meninggal syahid. Itu dapat pahala jihad. Insya Allah semoga amal ibadah kita, khususnya ibadah umroh ini yang akan kita lakukan, Allah terima dan jadikan bekal kita sebaik-baiknya bekal. Amin amin ya rabbal alamin. Iman dan takwa, betul sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Hujurat kan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan kita di hadapan Allah bukan dilihat dari kekayaan, bukan dilihat dari jabatan, bukan dilihat dari keturunan, tetapi dilihat daripada seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah. Makanya ibu jangan pernah putus asa. Harus tahu bahwasanya semua kekayaan jabatan kita itu adalah dunia. Yang akan kita bawa kepada Allah itu bukan segala sesuatu yang berbau dunia, tetapi apa? Ketakwaan kita. Yang kedua, tawaf. Ibu harus tahu kenapa kita harus keliling tawaf. Kenapa kita harus keliling tawaf? Ya, filternya keliling Ka'bah. Kita harus tahu hikmahnya apa. Jadi, ketika kita keliling Ka'bah, otomatis kita melakukan sesuatu kegiatan, yaitu berkeliling. Ya, berkeliling ngapain? Berzikir kepada Allah. Itu ada hikmahnya, tidak sembarangan kita keliling ibu bapak. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melakukan sesuatu hal apapun, selalu ingat kita
berjalan muter. Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyika. Ya, tak lain dan tak bukan hanya untuk menyembah, bukan hanya salat menyembah ibu-ibu. Jadi ketika apapun yang kita lakukan, ingat atas siapa yang menciptakan kita, atas siapa yang menggerakkan kita. Coba ibu bayangkan ketika kita kram, kita nggak akan mampu ngapa-ngapain, berdiri pun sakit. Itulah kita menandakan bahwasanya kita adalah makhluk lemah yang selalu butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu hikmahnya. Jadi kita berkeliling toab, hikmahnya adalah setiap amal perbuatan ibu. Misalkan ibu pergi ke mana? Pergi ke sawah, itu bisa sambil bersolawat, bisa sambil bertasbih, bertahlil, sebagaimana yang dikerjakan oleh para sahabiyah, para sahabat perempuan Rasulullah waktu zaman dulu. Seperti itu ibu melakukan bikin roti sambil bersolawat, sambil bertahlil, beristighfar. Nah, itu yang harus kita lakukan di kehidupan realita kita sehari-hari. Yang kedua, yang ketiga, ini paling penting. Yang ketiga itu kita ngapain rukunnya bu? Sa'i, ya, sa'i kan? Sa'i itu dari mana? Bukit Sofa ke Marwah. Tahu nggak sejarahnya apa? Siapa? Istrinya siapa? Ayo yang tahu. Mas Angga, istrinya siapa Mas Angga? Istrinya Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Siapa? Siti Hajar atau siapa? Siti Hajar atau bukan? Siti Hajar. Anaknya siapa? Sayyidina Ismail. Pakai Sayyidina ya, bukan Ismail. Ya Allah. Coba misalkan, ya, misalkan Mas Angga punya bapak namanya Budi, disebut Budi, nggak enak. Misalkan Mas Angga bilang ke bapaknya, Budi, nggak enak itu. Apalagi ini Nabi loh. Ya, jangan lupa pakai sesuatu yang mengagumkan. Oke, Sayyidina Ismail, Sayyidina Ibrahim, sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jadi seseorang yang mulia patut kita muliakan itu. Oke, siapa tahu kita bisa mendapatkan berkah dari apa yang kita ucapkan. Sayyidina Ismail, ketika Sayyidina Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Hajar sama Sayyidina Ismail di gurun pasir yang tidak ada sama sekali terlihat mata air ataupun apa itu, hanya dibekali makanan dan minuman. Ketika habis, disitulah timbul sejarah sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah, artinya sa'i itu dari sa'a yas'a. Nah, ya, jadi harus tahu itu bahasa Arabnya dari sa'a yas'i atau sa'a yas'a juga bisa. Artinya apa? Artinya berusaha. Sa'i artinya berusaha. Ketika kita berusaha pasti ada hasil, ya enggak? Entah hasilnya baik atau buruk itu tergantung takdir Allah yang telah ditentukan. Siti Hajar itu berusaha untuk mencari air karena anak beliau Sayyidina Ismail menangis karena kehausan. Seperti kemarin Dek Zul ya, haus nangis, saya repot cari kesini kesana, usaha saya nyari air dapat. Nah, begitupun ketika sejarah Sayyidah Hajar, beliau mencari lari dari Bukit Sofa ke Marwah, Bukit Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali dan tidak ketemu, tetapi menemukan airnya di mana? Itu harus tahu bahwasanya kita harus yakin dalam hati kita, setiap ada hasil pasti harus ada usaha. Entah itu hasilnya bagaimana, yang penting kita usaha. Pasti Allah berikan yang terbaik untuk kita. Insya Allah ketika kita ada niat baik dalam hati, Allah tak akan pernah mengecewakan hambanya. Dan kata Allah, aku akan selalu berada dalam maksud hamba. Anak indah dhanni abdi. Aku selalu berada dalam prasangka hambaku. Jadi apapun apa yang terbesit dalam hati ibu, Allah akan kabulkan insya Allah. Misalkan ibu, ya Allah, saya pengen keluarga saya ke sini. Terbesit seperti itu, tapi kudu ada usaha. Tadi saya bilang itu adalah hikmah daripada sa'i. Berusaha dulu baru ada hasil. Sama kerja ibu. Misalkan ibu
pengen dapat uang 1 juta. Apa cuma tiduran bisa mendapatkan itu? Enggak. Harus misalkan jual daging ya Bapak, atau jual apa, harus usaha intinya. Berusaha baru dapat hasil. Itu hikmahnya. Jadi kita itu bukan wali. Ya, ada cerita siapa Imam Syafi'i sama Imam Malik. Mereka berdebat beliau. Apa perdebatannya? Ketika itu datang Imam Syafi'i, wahai guruku, menurut aku rizki itu harus kita mencarinya. Karena kenapa? Setiap ada musabab pasti ada sebab. Artinya apa? Setiap ada akibat pasti ada sebab. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Tapi Imam Malik mengatakan tidak. Rizki itu sudah Allah atur. Bagaimana dalilnya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Jadi setiap apapun manusia atau makhluk hidup yang ada di dunia ini, semua apa namanya, rezekinya sudah Allah atur. Nah, berdebat. Oke, saya akan buktikan. Imam Syafi'i langsung pergi ke pasar kerja, beli anggur. Balik lagi ke rumah Imam Malik. Nah, ini buktinya kalau misalkan kita pengen sesuatu harus kerja. Dengan santainya Imam Malik memetik daripada anggur itu memakan. Nah, ini tanda